semuanya, selamat siang. Kembali lagi ketemu dengan saya, Vincent, pada pembelajaran kali ini dalam pelajaran fisika. Harapan saya, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia, tetap di rumah dan taati protokol kesehatan jika keluar rumah, sehingga Anda semua bisa menjaga kesehatan dan keselamatan Anda semua. Jika dalam pembelajaran sebelumnya kita telah mendalami tentang materi besaran dan satuan yang semuanya dikelompokkan dalam pembelajaran pembahasan bab 1 tentang besaran dan pengukuran. Hari ini kita coba untuk mempelajari tentang dimensi dan angka penting. Namun di sela-sela dimensi dan angka penting ada satu materi yang dirasa penting untuk diajarkan, untuk dipelajari, yaitu tentang notasi ilmiah. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah Anda melihat atau menyaksikan video ini dan juga membaca buku pegangan Anda bisa menyatakan suatu besaran dalam bentuk dimensi. Kemudian Anda bisa menyebutkan manfaat dari dimensi sebuah besaran. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menyelesaikan soal dengan tentang dimensi besaran. Dan keempat, Anda bisa menyebutkan syarat-syarat angka penting. Anda bisa menentukan berapa banyak angka penting dalam sebuah bilangan. Kemudian yang terakhir, Anda bisa menghitung penjumlahan, pengurangan angka penting, dan juga perkalian dan pembagian dengan aturan angka penting. Namun, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang dimensi, mungkin ada baiknya, karena minggu lalu itu anak hanya membaca, diberikan bahan bacaan tentang besaran dan satuan. Di sana ada besaran pokok, ya, besaran pokok, terus besaran turunan dan satuan. Tanpa ada contoh soal tentang besaran turunan dan satuan itu sendiri. Maka sebelum masuk ke dimensi, materi tentang dimensi, saya akan membahas dulu satu soal tentang satuan, di mana di sana saya akan menjabarkan bagaimana besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Ini dia contoh soalnya. Tentukan satuan dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut ini: gaya, berat jenis, tekanan, dan usaha. Disuruh kita tentukan satuan dalam sistem internasional untuk besaran turunan gaya. Saya mau ulang lagi sedikit. Besaran sistem internasional itu diambil dari sistem metrik, ya. Kalau Anda baca baik-baik tulisan dalam file PDF kemarin, maka Anda bisa tahu satuan metrik itu satuan yang bagaimana, ya. Kita ingat metrik itu satuannya adalah M, yang terkenal adalah meter, kilogram, dan second, dan turunannya yaitu sentimeter, gram, dan second. Tiga satuan ini, satuan matriks ini disebut juga sebagai satuan absolut. Mengapa? Karena atau didefinisikan tanpa ada pengaruh dengan gravitasi bumi, sehingga dinamakan satuan absolut. Nah, kita lanjut ke soal kita, yaitu tentang satuan dari besaran gaya. Di SMP, ya, gaya dirumuskan atau diartikan sebagai hasil kali massa dikali percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan, ya, dalam selang waktu, ya, atau dirumuskan sebagai kecepatan per waktu. Lalu, kalau Anda tahu lagi, kecepatan adalah jarak dibagi waktu.
Nah, kalau secara matematis kita urutkan semua rumus ini, maka dia akan menjadi gaya sama dengan massa dikali kecepatan per waktu, ya kan? Kecepatan per waktu V per T. Nah, atau bisa ditulis lagi sama dengan massa dikali kecepatan jarak per waktu S per T per T. Nah, sehingga kita bisa dari situ kita bisa tahu besaran gaya itu diturunkan dari besaran pokok massa, kemudian panjang, kemudian dan yang terakhir adalah waktu. Nah, dari rumus ini, dari rumus N kali S per T dapat ditulis seperti ini secara matematika. Dapat ditulis F sama dengan N kali S per T kuadrat, ya, N kali S per T kuadrat. Mengapa? Mungkin Anda bertanya, S per T, tidak, Anda ingat pembagian bilangan yang dibalik, itu kan, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, ya. Jadi ini kali ini penyebutnya kan 1. Nah, kalau dinaikin ke atas, maka 1 per T. Jadi S per T kali 1 per T, S per T kali 1 per T, S kali 1 S, T kali T kuadrat. Sehingga F sama dengan M S per T kuadrat. Sekarang sudah dapat persamaannya, kita tinggal turunkan satuannya. Ya, kita tinggal turunkan satuannya. Massa satuannya apa? Kilogram. Jarak satuannya apa? Meter. Ya, besaran panjang ya. Waktu satuannya second, S kuadrat. Jadi besaran pokok, besaran turunan gaya diturunkan dari besaran pokok massa, jarak, dan waktu dengan satuan adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya, Pak, kan selama ini gaya dikenal dengan satuan Newton. Kok bisa satuannya kilogram meter per second kuadrat? Betul, Newton itu dibuat sebagai satuan dari gaya untuk menghargai Sir Isaac Newton, sang penemu hukum tentang gaya. Nah, ini untuk besaran pokok, besaran turunan gaya. Satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Yang berikut adalah kita lihat berat jenis. Berat jenis, kalau di SMP Anda sudah tahu macam-macam gaya. Berat jenis sama dengan berat dibagi volume. Berat itu apa? Ya, ini berat bagi, mungkin saya tulis supaya Anda bisa paham. Berat, meskipun tulisan saya pakai mouse tidak terlalu bagus. Berat per volume. Nah, berat di SMP juga Anda waktu mulai membahas tentang gaya, ya, menggaya dan macam-macam gaya. Berat ini juga merupakan salah satu bentuk dari gaya, ya. Jadi ada gaya gesek, ada gaya tarik menarik atau gaya magnet, gaya gravitasi, kemudian ada gaya berat. Jadi karena berat merupakan gaya, maka satuannya apa? Satuannya kilogram meter per second kuadrat. Tetapi hari ini saya mesti beritahukan Anda juga tentang bagaimana perumusannya, ya. Berat itu dirumuskan sebagai massa dikali percepatan gravitasi bumi. Nah, sedangkan kalau berat jenis per V, massa kali percepatan gravitasi bumi per volume. Nah, namanya juga percepatan gravitasi bumi, maka satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya, ini satuan dari percepatan. Ya, jadi kalau begitu berat jenis ini satuannya apa? Nah, kita tahu di sini gaya satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Maka kita tulis saja kilogram meter per second kuadrat
per second kuadrat dikali volume kan. Volume itu satuannya apa? Volume itu adalah satuannya adalah meter kubik. Maka dikali 1 per meter kubik. Ya, 1 per meter kubik. Nah, di sini meter yang atas ini kita coret, dengan meter yang bawah ini kita coret 1, berarti tinggal meter pangkat 2. Jadi satuan dari berat jenis adalah kilogram meter kuadrat second pangkat 2. Lalu kalau ditanya berat jenis itu diturunkan dari besaran pokok mana saja, dari satuannya saja kita sudah tahu nih, kilogram meter second, berarti diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Dengan satuan berat jenis adalah kilogram per meter kuadrat second kuadrat. Itu satuan dari berat jenis. Yang berikut, contoh soal yang berikut, sebelum masuk ke contoh soal berikut, saya perlu ingatkan Anda, satuan-satuan seperti ini, kenapa saya harus awali pembahasan hal ini tentang dimensi dengan contoh soal ini, karena nanti berbicara tentang dimensi, kita akan menggunakan satuan-satuan seperti ini. Yang berikut, yaitu tekanan. Di SMP juga, materi ini kita tinggal mengulang saja, ya. Tekanan P sama dengan F per A, gaya persatuan luas. Nah, dari sini kita sudah tahu tuh gaya satuannya apa, luas satuannya apa, tinggal dikalikan saja kan. Ingat, rumus P sama dengan F per A ini bisa saya tulis, ya, bisa saya tulis P sama dengan F kali seper A. Jadi tidak usah bingung kalau yang begini-begini, ya. F kali seper A, ya, bukan kuadrat, ya, F kali seper A saja. Ya, saya hapus dulu, F kali seper A. Karena tekanan itu rumusnya dirumuskan sebagai gaya persatuan luas, dan penulisan rumus ini juga bisa kita tuliskan seperti ini, maka kita bisa langsung turunkan satuannya. P sama dengan gaya kita tulis di depan, kilogram meter per second kuadrat dikali 1 per meter kuadrat. Luas itu kan meter kuadrat, ya, meter persegi. Nah, kalau meter yang atas ini dengan bagi meter kuadrat, meter ya, mungkin saya menjelaskan lebih sederhana lagi, ya. Saya kasih contoh begini. 2 dibagi 2 kuadrat, ya, 2 dibagi 2 kuadrat itu kan sama dengan 2 dibagi 2 kali 2, betul kan? 2 kuadrat itu 2 kali 2, maka yang atas kita coret, yang bawah kita coret 1, tinggal 1 per 2, begitu, ya. Jadi ini P sama dengan kilogram, ini meter ini kita coret, ya, meter yang atas kita coret, yang bawah kita coret 2-nya, tinggal 1 per M. Jadi kilogram per meter kali second kuadrat. Kilogram meter second kuadrat itu satuan dari tekanan. Tuh. Terakhir kita lihat tentang usaha. Nah, ini juga materi SMP. Anda ingat, usaha dirumuskan sebagai W sama dengan gaya dikali perpindahan atau gaya dikali jarak. Gaya dikali jarak. Dimana kalau gaya itu satuannya kita sudah tahu di awal tadi, nah jaraknya juga kita sudah tahu di awal tadi, maka kita bisa rumuskan satuannya. Gaya sama dengan kilogram meter per second kuadrat dikali jarak, itu satuannya apa? Satuannya meter juga. Jadi kilogram meter kali meter per second kuadrat. Jadi sama dengan kilogram meter kuadrat per meter kuadrat per second kuadrat, ya. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini adalah satuan dari usaha dari. Itu tentang contoh soal tentang besaran turunan dan satuannya, ya.
sekarang kita masuk tentang dimensi atau analisis dimensi. Dimensi itu apa? Ada beberapa pengertian tentang dimensi. Saya tuliskan di sini. Alat konseptual yang sering digunakan dalam ilmu pasti terutama fisika, kimia, dan ilmu-ilmu teknik, ya, fisika, kimia, dan teknik, untuk memahami keadaan fisik sebuah besaran, keadaan fisik yang melibatkan besaran fisik yang berbeda, besaran fisik yang berbeda. Itu. Ada juga yang mengatakan bahwa dimensi itu adalah cara suatu besaran, ya, cara suatu besaran disusun berdasarkan besaran pokok, Ada juga yang mengatakan bahwa dimensi adalah cara untuk menentukan suatu besaran, untuk menentukan satuan dari suatu besaran yang melibatkan besaran pokok. Ya, tulisan saya ini mungkin tidak bisa dibaca kalau Anda hanya melihat itu saja, tidak mendengarkan, sehingga kalau dapat Anda bisa menyimaknya dengan baik, supaya kalau bisa kalau boleh Anda boleh sambil mencatatnya, ya. Minggu lalu Anda sudah mengerjakan LKS itu, ya. Anda sudah mengerjakan LKS itu, saya harap Anda kerja sendiri, ya. Anda sudah mengerjakan LKS, di dalamnya ada saya selipkan soal tentang dimensi besaran pokok dan dimensi besaran pokok yang kemarin kita sudah kerjakan itu. Di antaranya panjang satuannya meter, dimensinya adalah L. Kemudian massa satuannya kilogram, dimensinya adalah M. Kemudian waktu satuannya disingkat dengan S, T. Kemudian suhu satuannya Kelvin disingkat dengan K, dimensinya adalah I. Kemudian kuat arus satuannya ampere, ya, ampere disingkat dengan A, dimensinya theta. Kemudian jumlah saat, ya, dimensinya itu J, ini salah tempat, ya, dimensinya adalah J. Kemudian intensitas cahaya dengan satuan candela disingkat CD, dimensinya adalah N. Coba Anda perhatikan baik-baik, kesalahan tempat di sini, ya. Nah, itu nanti kita lihat ke dalam contoh soalnya. Contoh, ya. Misalnya besaran pokok, besaran turunan gaya, ya, besaran turunan dari gaya. Gaya itu diturunkan dari besaran pokok mana saja. Tadi dalam pembahasan sebelumnya kita sudah belajar, gaya itu diturunkan dari besaran pokok, gaya besar, ya, gaya
itu kan diturunan dari besaran pokok panjang massa dan waktu, betul kan? Nah, lalu bagaimana besaran turunan gaya ini dirumuskan atau dinyatakan satuannya? Kita lihat ini, kita lihat gaya tadi satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat, betul ya? Kilogram meter per second kuadrat yang diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Maka kalau ditulis dimensinya, dimensi gaya ini kalau kita tulis massa dimensinya apa? M, betul ya? Massa dimensinya M. Terus ini adalah panjang dimensinya apa? L. Berarti ML per T pangkat 2. Tetapi penulisan seperti ini tidak digunakan dalam penulisan sebuah dimensi. Yang digunakan adalah apa? Nah, matematika Anda belajar tentang eksponen. Nah, T pangkat 2 ini kalau kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif. Jadi ditulis sebagai M L T pangkat minus 2. Nah, itu dimensi dari gaya. Inilah dimensi dari gaya. Contoh yang lain, kecepatan. Rumusnya apa? Kecepatan itu dirumuskan sebagai jarak atau perpindahan. Nanti kalau kita bahas tentang gerak, itu kita nggak pakai jarak, kita pakai perpindahan. Jarak per waktu. Jarak ini besaran pokok apa? Jarak ini besaran pokok panjang L. Waktu besaran pokok waktu T. Nah, jadi satuannya apa? L per T. Ya, ingat, tidak pernah ditulis seperti ini loh ya. Tidak pernah ditulis seperti ini. T ini pangkatnya berapa? T ini pangkatnya pangkatnya 1. Maka kalau dinaikkan ke atas, kecepatannya dimensinya adalah L T pangkat min 1. Contoh yang lain, percepatan misalnya. Percepatan. Baik percepatan gerak maupun percepatan gravitasi ya. Percepatan itu rumusnya adalah V per T ya, kecepatan per waktu ya, tadi kita lihat di depan tadi. Kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan itu kita lihat, ingat, penulisan seperti ini ya. Penulisan seperti ini bisa saya tulis kecepatan sama dengan kecepatan dikali 1 per waktu gitu loh ya. Jadi kalau kecepatannya satuannya dimensinya apa? L per T ya, atau L T min 1 gitu kan. Jadi kita tulis L per T dikali 1 per T, itu kan dapatnya L per T kuadrat. L per T kuadrat. Jadi dimensinya adalah L T pangkat minus 2. Ada contoh soal, kita kerjakan contoh soalnya. Tentukan satuan dalam, ini bukan contoh soal. Tentukan dimensi dari besaran turunan berikut. Ya, soalnya bukan ini. Soalnya adalah tentukan dimensi dari besaran turunan berikut. Gaya, dimensinya apa? Tadi kita sudah melihat tekanan, usaha, dan daya. Oke, maka kita cukup cari yang B saja ya, B, C, dan D, karena hanya kita sudah lihat di sini ya. Gaya dimensinya adalah M L T minus 2. Jadi kita hanya masuk dengan tekanan. Dimensi dari tekanan apa? Kita lihat tadi pembahasan kita tentang besaran contoh soal sebelumnya. Kita sudah lihat P sama dengan ya, P sama dengan F per A. Atau satuannya adalah ya, tertulis ya, kilogram meter per second kuadrat dikali 1 per meter kuadrat. Yang atas kita coret sehingga satuannya adalah kilogram per meter second kuadrat.
itu kan, kilogram per meter second kuadrat. Dari sini kita langsung saja tulis dia punya dimensinya. Dimensinya apa? M per ini meter, ini L ya, L T pangkat minus 2. Jadi ini karena L ini pangkatnya 1, kemudian T nya pangkatnya 2, maka kalau kita naikin ke atas dia akan menjadi M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Ini dimensi dari tekanan. Berikutnya adalah usaha. Usaha tadi juga kita sudah tahu dia punya satuannya, tapi baik tidak kalau kita ulangi lagi. W sama dengan gaya dikali perpindahan atau gaya dikali jarak. Nah, gaya itu satuannya apa? Kilogram meter per second kuadrat dikali perpindahan atau jarak, satuannya apa? Meter. Jadi usaha satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat ya, kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Dari sini maka satu dimensinya adalah kilogram ini massa M, kemudian meter itu adalah panjang L pangkat 2, kemudian waktu T, S ini adalah waktu, maka T pangkat 2. Nah, lagi-lagi penulisan seperti ini tidak boleh, maka kita tulis ini ke atas menjadi dimensi dari usaha adalah M L pangkat 2 T pangkat minus 2. Bagaimana dimensi dari gaya? Nah, dimensi dari gaya adalah P itu adalah usaha per waktu. Usaha per waktu. Nah, ingat, usaha satuannya adalah ya, usaha satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat, itu kan, kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Maka tinggal kita kali ini. Ingat, saya mesti memberitahukan lagi penulisan rumus ini dengan cara yang lain. P sama dengan W dikali 1 per T. Maka satuan dari daya adalah P sama dengan, kita bisa tulis dengan cara seperti ini, kita bisa tulis kilogram meter kuadrat per second kuadrat dikali 1 per second, betul kan? Dikali 1 per S, dikali 1 per S, sehingga sama dengan berapa? Sama dengan apa? Kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Maka satuan dimensinya bisa kita tulis M L kuadrat per T pangkat 3, atau ditulis dengan benarnya adalah dimensi dari P adalah M L pangkat 2 T pangkat min 3. Itu. Yang berikut kita lihat tentang notasi ilmiah. Dalam sistem internasional, satuan itu diturunkan berdasarkan kelipatan 10 ya, atau diturunkan juga berdasarkan sistem desimal. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? 1 meter itu kan sama dengan berapa milimeter? Sama dengan 1000 milimeter ya, 1000 milimeter. Atau bisa ditulis dengan 1000 itu berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3 milimeter, itu kan? Nah, kemudian ada lagi 1 meter sama dengan berapa kilometer? 1 meter sama dengan berapa kilometer? Kita tahu 1 meter itu kan sama dengan 1 per 1000 kilometer, betul kan? 1 per 1000 kilometer, 1 per 10 pangkat 3 ya, 1 per 10 pangkat 3. Nah, 1 per 10 pangkat 3 dalam aturan eksponen 10 ini, 10 pangkat 3 kalau kita naikin ke atas, dia menjadi 1 kali
10 pangkat 3. Min 3 kilometer. Jadi 1 meter sama dengan berapa? 1 meter bisa sama dengan 1/1000 kilometer, atau bisa juga 10 pangkat min 3 kilometer. Pengukuran dalam fisika terbentang mulai dari ukuran partikel yang sangat kecil seperti massa elektron. Anda tahu massa elektron berapa? Atau juga ukuran yang sangat besar seperti massa dari bumi. Jadi kalau kita tulis dengan cara biasa, massa bumi itu ini 6, dan 6 nolnya ada berapa ini? 3 atau 24. Massa bumi ini karena nolnya terlalu banyak, butuh kertas dan butuh tempat untuk menuliskan ini, maka dikenakan ada istilah yang namanya notasi ilmiah, di mana 6 ya, 6 kali 10 pangkat berapa? Hitung saja nolnya tadi ada 24, berarti 6 kali 10 pangkat 24. Inilah adalah massa bumi. Ini massa elektron itu saya tidak tahu bagaimana cara menyebutnya, karena ini tulisan dengan cara seperti ini terlalu bahaya, maka dituliskan dengan bentuk sederhana dengan cara menghitung perpindahan koma ini dari kiri ke kanan sebanyak berapa kali berpindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, berapa? 18, 21, 24, 27, 30. Nah, di sini 9,11 kali 10 pangkat min 31. Ya, min 31. Jadi ingat, kalau kita pindahkan koma dari kanan ke kiri, yang atas contoh pertama, pindahkan koma dari kanan ke kiri, maka pangkatnya positif. Kalau kita pindahkan koma dari kiri, maka pangkatnya negatif. Oke, itu caranya. Ini beberapa faktor pengali yang tadi itu ya. 10 pangkat 24 itu adalah iota, berarti tadi massa bumi adalah 6 iota. 6 kali 10 pangkat 24 ya, sehingga disebut 6 iota. Ada septa, ada hexa, dan seterusnya bisa Anda lihat di sini. Sedangkan dari bawah ke atas ada mili, ada mili, ada desi, ada senti, dan lain-lain ya, sampai dengan kalau 10 pangkat minus 24 itu yokto, tapi jarang kita gunakan. Sekarang ini kita lihat ada beberapa istilah yang sudah kita mulai kenal, mulai booming sekarang ini. Ada ukuran komputer sekarang sudah mulai dengan tera, kemudian dengan giga, tapi dalam ukuran byte, ukuran kuota pulsa yang Anda miliki itu diukur dengan giga, mega, kilo, dan lain-lain ya. Sedangkan ukuran kartu seluler Anda dulunya biasa, sekarang dengan mikro itu 10 pangkat 6, kemudian sekarang lagi lebih kecil ya, nano. Mungkin nanti ada akan keluar lagi itu, tapi saya tidak tahu apa ya. Itu faktor pengali dalam notasi ilmiah. Yang ini semuanya nanti kita akan menggunakannya juga. Jadi ingat, notasi ilmiah itu bukan digunakan di fisika saja, tapi juga nanti di matematika juga ada gunakan itu, terutama dalam cara penulisannya dengan berpangkat seperti ini ya. Untuk itu ada tugas yang harus Anda contoh soal, dan ubahlah setiap besaran di ruas kiri ini menjadi ekuivalen. Ekuivalennya dalam satuan di ruas kanan. Berapa? 45.000 mg sama dengan berapa kilogram? 1 gram, yang sederhana dulu. Kenapa saya nggak langsung miligram? 1 gram itu sama dengan 10 pangkat atau 1/1000 kilogram. Kalau 1 miligram itu sama dengan 1/1000 gram. Berarti 1 miligram sama dengan berapa kilogram? Ya, 1 miligram itu sama dengan
1/1000, ya kan, dikali 1/1000 kilogram, atau sama dengan 1/1 juta kilogram. Nah, namun di 1/1 juta ini juga ada lumayan memakan tempat, maka ditulis 1/10⁻6. Oke, 10⁻6. Nah, 10⁻6 menurut aturan eksponen penulisan bilangan berpangkat, 10⁻6 ini kita naikin ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif, jadi 10⁻6. Jadi 1 miligram sama dengan 10⁻6 kilogram. Kalau begitu 45.000 miligram sama dengan berapa kilogram? Nah, sekarang maka 45.000 miligram itu sama dengan 45.000 ini bisa ditulis, ingat, 45 dikali berapa? Dikali 10⁻3 ya. 45 dikali 10⁻3, jadi 45 kali 10⁻3 miligram itu sama dengan, tulis saja 45 kali 10⁻3 dikali 10⁻6, jadi sama dengan 45 kali 10⁻3 itu. Untuk nomor B dan C, Anda coba selesaikan sendiri, ya. Anda coba selesaikan sendiri dengan pemahaman Anda, atau Anda bisa mencarinya mengecek atau di internet, ya. Silakan Anda cari sendiri, ya. Yang tidak boleh adalah mengambil punya teman, mengambil pekerjaan punya teman tanpa mengganti namamu. Nah, itu adalah yang tidak boleh. Ya. Justru yang tidak boleh itu adalah mengambil pekerjaan teman atau mengambil pekerjaan teman, itu tidak boleh, ya. Gitu. Jadi untuk materi tentang satuan dan notasi cukup sampai di sini. Ini ada tugas yang harus Anda kerjakan. Ini tugas yang harus Anda kerjakan, ya. Silakan Anda kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam psikologi. Petunjuknya saya sudah buatkan di psikologi. Sedangkan untuk angka penting kita saksikan dalam video yang berikut ini.